Pemirsa, kembali Anda menyaksikan di Link Room Direct. Kembali kami mengundang Anda mengajukan pertanyaan di line SMS 0857 777 06870, line telepon interaktif 0213929757. Dan Anda juga bisa menyaksikan di Link Room Direct melalui live streaming www.sindonews.com, kanal video. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Niko Omer, Vice President Research and Analyst Voliburi Asia Securities. Pak Niko, tadi kan sudah disampaikan bahwa sebenarnya rupiah ini kecenderungannya oleh Bank Indonesia sendiri, Bank Sentral lebih memang untuk disengaja begitu ya. Bisa dikatakan begitu, disengaja agar trade balance-nya bisa ditekan. Tapi kalau kita lihat apakah nggak kebablasan nih? Karena kalau kita lihat sendiri secara Asia, kita udah paling tertekan bahkan terhadap ringgit maupun won, kita paling melemah. Nah, ini cukup dikhawatirkan juga nggak nantinya? Enggak, jangan terlalu dikhawatirkan lah gitu. Karena memang itu tujuannya kan, kita mau meningkatkan daya saingnya terhadap negara-negara ASEAN yang lain gitu. So, memang kalau kita mau kompetitif terhadap yang lainnya, kita memang harus memiliki mata uang yang lemah. Dan sebetulnya strategi ini juga jangan kita lupa, diterapkan sama semua negara di dunia. So, strateginya beggar thy neighbor, atau artinya mereka itu semua mendepresiasi atau membiarkan mata uang mereka terdepresiasi supaya mereka lebih kompetitif di global market gitu. Jadi saya rasa kalau misalnya strategi ini juga diterapkan sama BI itu tidak salah, karena apa yang dilawan gitu ya, penguatan US dollar. Kan US dollar ini jangan kita lupa, US dollar menguat terhadap semua mata uang termasuk yang dari negara maju seperti Euro, Pound Sterling, Aussie dollar, Canadian dollar, New Zealand dollar. All these currencies, mereka itu semua tertekan gitu. Apalagi misalnya currency dari negara emerging markets yang notabene punya current account deficit. Berarti mereka tergantung kepada modal asing untuk menutupi current account deficit itu. So, saya pikir itu tidak masalah dan tidak perlu dikhawatirkan. Asalkan tidak panik. Dan kita melihat sekarang juga terjadi panik di pasar kan. So itu alon-alon asal kelakon dia melemah, tidak masalah menurut saya gitu. Oke, rupiah tidak masalah. Tapi kalau untuk indeks harga saham gabungan sendiri, katanya kalau masih di atas 5.400, trennya nih masih channel naik. Menurut Pak Niko seperti apa? Yes, dia sekarang bergerak dalam channel line yang naik. Ya, supportnya mungkin sekarang terletak di sekitar 5.350. Selama itu masih bertahan level supportnya itu, saya rasa itu masih uptrend ya, itu jelas sekali gitu. Namun kita juga harus melihat berapa hari terakhir ini ada sinyal pembalikan gitu. So candlestick-nya tidak terlalu bagus ya. Terus kita melihat juga secara technical overbought pada saat ini. So it's a little bit tricky sekarang, jangan dikejar. Menurut saya saham pada saat ini nunggu aja koreksinya. Namun tidak perlu panik itu, karena saya rasa the trend is up, and as we know the trend is your friend ya, trend adalah teman Anda ya, ikutin dengan baik aja. Apalagi makro kita masih bagus ya kan, terus ada kemungkinan juga suku bunga akan diturunkan lagi ke depannya. So I mean there's nothing to worry about menurut saya. Follow the trend aja. Oke, kalau terkait dengan saham pilihan nih, banyak yang bilang dengan momen-momen seperti ini saham pilihannya minim. Pak Niko sendiri? Well, sebetulnya selalu ada yang murah, selalu ada yang mahal. Kita harus mengingat itu. Kondisi bursa apapun juga, selalu ada yang murah, selalu ada yang mahal. Misalnya kemarin contohnya saya lihat itu, dan nanti juga itu masuk ke saham pilihannya, Lead misalnya gitu. Itu juga perusahaan yang sebetulnya masih cukup murah. Apalagi dengan EPS 356, saya lihat valuasinya juga masih murah. So, selalu ada saham-saham murah, asalkan mau melihat ke dalam kan, terutama itu PE, price to earnings ratio. Oke, kita bahas satu persatu nih, yang masih tergolong murah atau sudah mahal kah, Pak Niko? Pertanyaan dari Pak Maksi di Surabaya. Selamat sore Pak Maksi. Prospek sampai akhir minggu untuk SIMP 755 dan LSIP 1950 bagaimana? Di cut loss atau di hold dulu? SIMP 755. Saya melihat EPS-nya sudah dirilis untuk 2014 itu 54. Ya, biasanya saya merasa kalau saham di sektor ini PE ratio sebesar 15 kali itu sebetulnya wajar. Tetapi kita harus melihat pendapatan tahun ini. Oleh karena itu saya berani menerapkan targetnya sebesar Rp900 di hold saja untuk saham ini. So ini masih boleh sebetulnya SIMP karena valuasinya masih biasa-biasa aja, tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah. So masih boleh, masih ada upside-nya. Tapi tidak dalam mungkin minggu depan, terlalu cepat begitu ya?
itu garis besarnya akan tergantung kepada nanti pergerakan harga CPO. Ya kan hari ini misalnya. Kalau untuk trading Pak Niko nanti akan kita bahas, kita jeda kembali. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena di Linkroom Direct akan segera kembali, namun silakan Anda simak dulu strategi bermain komoditas berikut ini.